Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Dinar dari Universitas PPD Prodi Akuntansi NIM 1123168. Jadi di video kali ini saya akan melakukan latihan untuk perhitungan skala Likert dan juga uji validitas dan reliabilitas. Untuk yang pertama yaitu skala Likert. Jadi skala Likert itu merupakan skala penelitian untuk mengetahui sikap maupun pendapat dari suatu pertanyaan. Nah, dalam skala Likert ini kita membutuhkan responden yang nantinya akan dimintai untuk mengisi kuesioner sehingga kita dapat mengetahui tingkat persetujuan responden tersebut dari beberapa serangkaian pertanyaan. Nah, dalam kuesioner tersebut itu ada gradasi untuk tingkat persetujuannya, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sebelumnya untuk latihan ini saya sudah mengisi kuesioner dampak media sosial. Jawaban dari kuesioner tersebut sudah dipindah ke dalam Excel. Jadi di sini total ada 36 responden dan juga ada 36 pertanyaan. Dan juga ada kolom total untuk skor Likert dari masing-masing responden. Oke, kita langsung saja ke perhitungan untuk skala Likertnya. Jadi di sini kita akan menghitung total pilihan responden, total skor Likert, skor maksimum, skor minimum, dan juga indeksnya. Yang pertama, kita akan menghitung total pilihan responden. Di sini untuk rumusnya yaitu kita gunakan COUNTIF. Kemudian kita klik Fx, kita klik F3, tabel responden, kemudian kriterianya kita klik pada skor nilai di sini karena untuk sangat setuju skor nilainya yaitu 1. Kemudian kita oke. Nah, jadi untuk sangat setuju total pilihan respondennya yaitu 295. Kemudian ini kita tarik saja untuk mempersingkat waktu. Dan di sini untuk setuju total pilihan respondennya ada 394, untuk ragu-ragu ada 339, untuk tidak setuju ada 149 dan sangat tidak setuju ada 119. Kemudian untuk total skor Likertnya, untuk rumusnya sendiri yaitu jumlah responden dikali nilai skor. Oke, langsung saja untuk skor Likertnya ini 295, kita kalikan dengan skor nilainya. Kemudian kita tarik ke bawah. Sehingga untuk total skor Likert pada sangat setuju yaitu ada 295, setuju ada 788, ragu-ragu ada 1017, tidak setuju 596, dan sangat tidak setuju ada 595. Sehingga kita akan total keseluruhan, kita gunakan rumus sum, kemudian kita blok, kemudian enter. Nah, untuk total keseluruhan pilihan responden ada 1296 dan juga untuk total keseluruhan skor Likert ada 3291. Kemudian untuk skor maksimumnya, untuk rumusnya yaitu jumlah responden dikali nilai tertinggi. Sehingga di sini kita gunakan total keseluruhan pilihan responden dikali dengan, karena di situ nilai tertingginya yaitu 5, maka kita kalikan dengan 5. Kemudian untuk skor minimumnya yaitu total pilihan responden ini kita kalikan dengan 1. Sehingga untuk skor maksimum ditemukan sebesar 6480 dan skor minimumnya yaitu 1296. Kemudian kita lanjut ke perhitungan indeksnya, yaitu
total skor dibagi dengan total maksimum dikali 100. Maka di sini total skornya yaitu 3209, 1 dibagi dengan 6480 dikali dengan 100. Oke, sehingga di sini untuk indeksnya ketemu 50,79%, sehingga masuk ke ragu-ragu. Karena untuk ragu-ragu sendiri itu skala intervalnya di sekitar 40% hingga 59,99%. Oke. Kemudian kita lanjut untuk melakukan uji validitasnya. Kita buka untuk ke menu SPSS. Di sini untuk variabelnya sudah saya masukkan dari formulir 1 hingga totalnya, dan data view-nya sudah saya masukkan dari data Excel tadi. Ada 36 formulir dan juga ada kolom untuk totalnya. Oke, untuk langkah pertama kita ke menu Analyze, kemudian Correlate, kemudian Bivariate, dan ini kita masukkan semua formnya dari form 1 hingga ke total. Oke, jika kita sudah masukkan ke kolom variabel, maka pada correlation coefficient di sini kita checklist person, kemudian pada test of significance kita gunakan one-tailed atau satu sisi, kemudian oke. Nah, untuk mempermudah kita dalam pembacaannya, kita double klik pada output, kemudian kita pilih pivoting trace, dan di sini pada variabel di sini kita pindah ke layar, kemudian statistik kita pindah ke kolom. Oke. Kemudian pada variabel di sini kita gunakan total. Untuk menganalisis uji validitas digunakan test of significance satu sisi atau one-tailed, dan dari hasil perhitungan tersebut didapat interpretasi sebagai berikut. Probabilitas antara butir 1 dan total butir adalah 0,003, yaitu probabilitas kurang dari 0,05. Kemudian probabilitas antara butir 1 hingga butir 13 kurang dari 0,05. Kemudian untuk probabilitas butir 14 dan total butir adalah 0,133, berarti P lebih dari 0,05, dan probabilitas antara butir 15 hingga butir 17 dan total butir kurang dari 0,05. Kemudian pada probabilitas butir 18 dan total butir adalah 0,042. Kemudian untuk probabilitas antara butir 19 dan total butir adalah 0,183. Kemudian probabilitas antara butir 20 hingga butir 23 kurang dari 0,05, dan probabilitas antara butir 24 dan total butir adalah 0,389, artinya P lebih dari 0,05, dan probabilitas antara butir 25 hingga butir 34 adalah kurang dari 0,05. Kemudian probabilitas antara butir 35 dan total butir adalah 0,002, artinya kurang dari 0,05. Dan yang terakhir, probabilitas antara butir 36 dan total butir adalah 0,169, artinya lebih dari 0,05. Jadi, suatu pengukuran dinyatakan valid apabila memiliki korelasi yang signifikan. Dikatakan signifikan jika probabilitas kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa butir 1 hingga 13, butir 15 hingga 17, butir 20 hingga 23, serta butir 25 hingga 35 dapat dinyatakan signifikan karena P kurang dari 0,05 dan dapat dikatakan valid, sedangkan butir
14, 18, 19, 24, dan 36 dikatakan tidak valid karena P lebih dari 0,005. Oke, setelah itu kita lakukan untuk uji reliabilitasnya. Kita kembali ke data view yang pertama untuk form questionnaire yang tadi. Kemudian untuk melakukan uji reliabilitas kita ke menu analyze, kemudian scale, kemudian reliability analysis, dan formulir ini kita masukkan ke box item. Oke, setelah itu kita klik OK. Oke, berikut adalah untuk hasil outputnya. Responden yang diteliti pada uji coba kuesioner berjumlah 36, N adalah 36, dan semua data tidak ada yang exclude atau dikeluarkan dari analisis. Nilai alpha Cronbridge adalah 0,758, maka karena nilai alpha Cronbridge-nya sama dengan 0,758, maka kuesioner yang diuji memiliki tingkat reliabilitas yang cukup berat. Sekian video latihan pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.